mengasah kecakapan dalam hal itu. Di antara tanda pengetahuan tentang dunia adalah meninggalkannya, bersikap zuhud di dalamnya, bersikap keras terhadapnya dan terhadap orang-orang yang bersandar kepadanya, mencintainya, mementingkannya, serta mengagungkan nilainya. Di antara tanda makrifat akhirat adalah sangat cinta kepadanya, selalu merindukannya, bersikap mesra dengan banyak mengingatnya, dan menyayang orang-orang yang secara jujur bekerja untuk akhirat. Di antara tanda keberakalan adalah pengaturan yang baik, penempatan sesuatu sesuai tempatnya, dalam ucapan maupun perbuatan. Bentuk pembenaran untuk hal itu adalah mengedepankan yang lebih banyak atas yang lebih sedikit. Di antara tanda keadilan adalah jika engkau tidak memiliki standar ganda, lalu engkau mengadili dirimu dengan hukum yang satu dan mengadili orang lain dengan hukum yang lain. Sehingga, hukum yang berlaku untuk dirimu sama dengan yang berlaku untuk orang lain dan engkau mengukur orang-orang dengan dirimu sendiri. Di antara kerendahan hati adalah jika engkau menyeru seseorang menuju kebenaran, menerimanya, dan tidak menolaknya. Engkau tidak melihat kaum muslim kecuali engkau melihat dirimu berada di bawahnya. Dalam hal pengetahuan mengenai pengutamaan pemprioritasan, al-itsdar, rida, syukur, cinta, keterpercayaan, ketakutan, keyakinan, dan kesabaran, manusia itu bertingkat-tingkat. Derajat terendah yang dapat dicapai manusia adalah kesabaran dan derajat tertinggi yang mereka capai adalah keyakinan. Di antara tanda akhlak yang bagus adalah menahan cobaan di jalan Allah, menyembunyikan kemarahan, banyak sepakat dengan ahli kebenaran di atas kebenaran, selalu memaafkan, dan menjauhi kenistaan. Di antara tanda akhlak yang tidak baik adalah banyak berselisih pendapat dan tidak mampu menahan diri. Di antara tanda kelembutan adalah ketidaksukaan terhadap perbedaan pendapat dan melaksanakan hal yang makruh. Dan, tanda kejujuran adalah iradat terhadap Allah dengan perbuatan dan perkataan, meninggalkan sifat berhias diri dan senang dengan balasan makhluk, dan kejujuran dalam berlogika. Kehidupan yang paling baik adalah kepuasan qanaah. Sedangkan ilmu yang paling baik adalah ketakutan kepada Allah, yakni mementingkan akhirat ketimbang dunia dan mengetahui jalan menuju Allah. Kesalehan hati adalah kasih sayang dan kelembutan. Kerusakan hati adalah kasar dan kerasnya sikap. Kehidupan yang paling nikmat adalah intim dengan Allah. Dan, keintiman adalah bersatunya tekad. Keburukan paling buruk yang tidak mengandung kebaikan sama sekali dan tak ada sedikit pun sendi kebaikan bersamanya adalah kesombongan. Kebaikan paling baik yang tidak mengandung keburukan adalah kerendahan hati, yaitu senantiasa meletakkan diri sendiri di bawah manusia. Kesombongan adalah meninggikan diri sendiri di atas manusia. Dan, tidak ada kebaikan pada manusia yang lebih utama dari kerendahan hati. Keteguhan hati adalah menjauhkan diri dari setiap tempat yang mengandung ujian. Kesabaran berbeda dengan cinta. Tidak sulit melakukan ibadah dengan kekuatan kesabaran sehingga meningkat dari tingkat kesabaran menuju ke tingkat ketakutan, kemudian dari tingkat ketakutan menuju ke tingkat cinta. Sebagaimana perkara dunia yang diberikan kepada seorang hamba tidak akan baik kecuali ia sikapi dengan qanaah, begitu pula perkara akhirat tidak akan baik bagi dirinya kecuali ia sikapi dengan ketakutan dan cinta. Jika manusia sudah mencapai derajat tersebut, maka beban kesabaran akan hilang dari dirinya dan ia akan menikmati ketakutan dan kerinduan. Mawas. Tanda muraqabah, mawas diri, adalah memilih apa yang dipilih oleh Allah, menganggap besar apa yang dipandang besar olehnya, dan menganggap remeh apa yang dipandangnya remeh. Za'al dan Al-Misri. 23 Nikmatnya takut dan rindu. Lalu, dengan apa ia bisa pindah dari derajat kesabaran ke derajat kenikmatan? Dengan pengetahuan yang bagus. Dari apa pengetahuan yang bagus itu? Kebutuhan hati kepada Allah, kedekatan hati kepadanya dan kepada akhirat seakan-akan keduanya dalam jangkauan mata, menjadikan dosa-dosanya yang lalu seperti berada di pelupuk matanya, meletakkan nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya serta nikmat-nikmat yang tak dapat dihitungnya dan tak dapat disyukurinya dengan pernyataan lubuk hatinya, mengagungkan Allah dan kekuasaannya beserta ancaman dan kengerian-kengerian hari kiamat, sebelumnya maupun sesudahnya, seperti alam barzah dan kematian. Jika hal itu sudah bersemayam dalam kalbunya sementara kalbunya juga sudah tenang dengan hal itu, maka menjadi cerahlah kalbu, makmur kembali setelah mengalami kehancuran, dan bercahaya setelah mengalami kegelapan. Pada saat itu melembeklah sekat-sekat dan beralihlah anggota-anggota tubuh kepada ketaatan.
Beban kesabaran pada saat itu telah gugur dan ia menapak derajat ketakutan dan kecintaan terhadap ibadah. Pada titik itu, ia akan mendapatkan kenikmatan yang terkandung di dalamnya. Itulah ibadah yang dilandasi pengetahuan yang bagus. Ia akan masih seperti itu sampai ketika ditimpa motif-motif keduniawian dan bujukan nafsu yang jika ia condong kepadanya, ia akan terputus dari kenikmatan tersebut dan kembali ke derajat kesabaran. Ketakutan dan cinta selama sejam lebih baik daripada kesabaran selama berhari-hari. Karena, di dalamnya terkandung ketakutan, cinta, syukur, dan penyesalan, tobat, pengagungan Allah, anggapan kecil terhadap dunia, dan keakraban dengan Allah. Orang yang berada di derajat yang tinggi ini tidak akan bisa diikuti oleh orang yang sering melakukan puasa, banyak salat, berhaji, dan berjihad. Demikianlah posisi amal jika diiringi dengan pengetahuan yang kuat. Betapa derajat takut dan cinta dilalaikan. Kemana orang-orang yang menginginkan derajat ini? Mengapa perhatian mereka terhadapnya tidak lebih besar dari perhatian mereka terhadap derajat yang lain? Keberadaan derajat takut dan cinta di tengah derajat-derajat yang lain bagaikan permata di tengah benda-benda lain dan bagaikan mutiara ekstravagansa di tengah ribuan mutiara lainnya. Dalam tingkat ini, hanya ada sedikit orang yang termasuk, tetapi mereka besar. Beberapa hal sulit ditempuh, namun ketika engkau sudah dapat mencapainya, engkau merasakan kemudahan, kesejahteraan, dan kesenangan. Akan tetapi, beberapa hal lain sangat mudah ditempuh, namun kesulitan dan kendala muncul setelah engkau sudah dapat mencapainya. Kaum awam memperhatikan sesuatu yang mudah-mudah saja, tetapi jika mereka sudah mendapatkan hal-hal yang pahit dan susah, mereka menjadi risau, bingung, dan menyesal. Padahal, sebelum itu mereka begitu terburu-buru untuk mencapai sesuatu yang mudah itu. Garis bawah, tidakkah engkau melihat mereka mencari ilmu, tetapi ketika mereka sudah dapat mencapai tahap penggunaan ilmu dan warak, maka engkau tidak melihat ada yang menggunakannya, bahkan tidak ada pula yang menginginkannya kecuali 1-2 orang. Tidakkah engkau melihat mereka mempelajari keutamaan-keutamaan jihad, lalu jika mereka telah memenuhi syarat untuk wajib berjihad, engkau tidak melihat mereka menegakkannya? Tingkatan ini sangat sulit dicapai. Engkau tak akan melihat orang yang dapat menempuhnya kecuali 1-2 orang dari sekian banyak orang. Karena itulah anggota tingkatan ini jumlahnya sangat sedikit dan pencari tingkatan yang lain jumlahnya sangat banyak. Pasalnya, itulah tingkatan yang memperbudak manusia dan itulah derajat kejujuran sehingga ilmunya dianggap sia-sia. Manusia hanya mau memperbuat sesuatu yang ringan, sedikit tekad di dalamnya, hati kecil yang bersih, sikap diam sesaat, introspeksi diri, menentang hawa, dan memerangi musuh. Ketahuilah bahwa ridha manusia terhadap keadaannya cukup lemah, sementara ujian selalu menerpanya. Pecinta mendekat segera. Pecinta akan berjuang menuju kedekatan selama masih hidup. Penakut akan selalu mengalami keselamatan. Ketika ia begitu yakin dengan siasatnya, ia akhirnya menipu diri sendiri dan meninggalkan jejak-jejak masa lalunya. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih sedikit pada diri manusia daripada kemarahan karena Allah, li Allah, kerelaan karena Allah, kecintaan karena Allah, dan kebencian karena Allah. Yang lebih sedikit dari itu adalah kerelaan dari Allah, an Allah, ketundukan terhadap perintahnya, penyerahan segala urusan kepadanya. Keselamatan manusia dari kejahatan paling banyak dicapai dengan kesabaran. Pencarian mereka terhadap kebajikan dicapai dengan menyepakati hawa. Manusia tak bersyukur pada sebagian besar nikmat. Kriteria kebaikan yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling berat bagi manusia. Jika manusia menerimanya dengan rasa syukur, maka itu menjadi yang paling dekat dan paling dicintai Allah. Hamba ini mengharap rahmat Allah dengan kebajikan yang mudah-mudah sama seperti ia mengharapnya dengan kebajikan yang banyak. Dan, ia takut kepada murka Allah dengan dosa-dosa yang mudah sebagaimana ia takut kepada murkanya dengan dosa-dosa yang banyak. Kesukaan yang baik kepada banyak kebaikan tak akan terjadi kecuali pada yang sedikit juga. Jika engkau ingin memperbaiki urusanmu lalu hal itu terasa sulit bagimu, maka nihilkan seluruh amal tatawu, yakni ketaatan atau amal keutamaan yang bukan fardu, dan tujukan seluruh konsentrasimu untuk hal itu. Engkau akan dibantu dalam hal itu, insya Allah. 24 jenjang-jenjang amal. Manusia beramal dalam 4 bentuk. Kelompok pertama, yang paling mulia dan utama,
beramal karena Allah dilandasi penghormatan terhadapnya sehingga amal dan tindakan mereka menjadi bagus serta mulia yang dilandasi bentuk keagungan Allah dalam dada mereka, dan nilainya menjadi agung di hati mereka. Tidak ada sesuatu yang lebih mereka cintai dan nikmati daripada sesuatu yang mendekatkan mereka kepadanya. Kelompok kedua beramal berdasarkan keinginan dan ambisi untuk berada di dekat Allah. Mereka tidak memiliki tekad kecuali meninggalkan apa yang dilarang bagi mereka demi mengagungkan pahala Allah. Mereka takut kehilangan kebaikan yang ada pada mereka berupa besarnya balasan yang disiapkan bagi para pelakunya. Kelompok ketiga beramal karena takut kepada Allah dan siksaannya. Perhatian untuk selalu takut siksaan telah memisahkan mereka dari keinginan terhadap pahala. Amal yang mereka jakukan merupakan langkah pelarian dari siksaan, bukan karena bayangan pahala dalam hati mereka. Itu karena besarnya pengaruh bayangan hukuman dalam dada mereka. Kata mereka, jika amal-amal kami dapat menyelamatkan kami dari siksaan, berarti kami telah beruntung dengan kemenangan yang besar. Hati mereka diliputi keterasingan karena begitu meluapnya rasa takut. Surga tak pernah terbetik di hati mereka karena besarnya ketakutan terhadap siksa dalam dada mereka. Kelompok keempat beramal karena rasa malu kepada Allah. Mereka selalu merasa malu, siang maupun malam hari. Jika pintu ditutup dan tirai dilebarkan atas mereka, mereka tidak yakin kalau Allah lah yang akan menjaga kehormatan dan permasalahan mereka. Mereka merasa malu dengan setiap kejelekan dalam batin mereka, seakan-akan mereka melihatnya. Manakala mereka yakin dengan pandangannya kepada mereka, mereka berkata, sama saja bagi kita, apakah Allah melihat kita atau kita melihatnya. Mereka meyakini bahwa Allah lebih dekat dari urat tenggorokannya. Ketika mereka meyakini hal itu, keyakinan mereka menjadi penghalang antara diri mereka dengan sesuatu seberat zarah yang sangat mereka benci untuk dilihat. Penghalang antara mereka dengan itikat kalbu terhadap sesuatu yang dibenci Tuhan mereka adalah karena mereka tahu bahwa Allah mengetahui hati kecil mereka dan menyaksikan setiap gerak, diam, suara hati, kedipan mata, tekad, keinginan, niat, cinta, dan syahwat mereka. Sedangkan kami tak pernah merasa didesak oleh pengagungan terhadapnya untuk beramal. Kami tidak pula didesak oleh kecintaan terhadap pahala yang besar untuk mendekatinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Kami tidak pernah didorong oleh ketakutan terhadap siksaan untuk meninggalkan amal-amal buruk dan tidak pula rasa malu menghalangi kami untuk melakukan amal buruk. Kami memohon kepada Allah anugerah yang Dia persembahkan kepada mereka. Semoga Dia menganugerahkan kita seperti apa yang dianugerahkan kepada mereka dan semoga Dia memberi kita perilaku seperti perilaku mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kejujuran manusia sesuai dengan kadar iradatnya dan syukur manusia sesuai dengan kadar nikmat yang diperolehnya. Yakin. Ada 3 tanda keyakinan: mengurangi bergaul dengan manusia, mengurangi pujian kepada mereka saat memperoleh penghargaan, dan menghindari perbuatan mencari-cari kesalahan mereka jika mereka tidak memberi penghargaan. Zat Al-Nun Al-Misri 25 Suluk Kaum Salaf. Diriwayatkan dari sejumlah kaum bijak bahwa Al-Muhasibi pernah menulis surat kepada seorang saudaranya. Mengingat akhirat, semoga keselamatan terlimpah atasmu. Selanjutnya, ingatlah sesuatu yang engkau lengah darinya. Kepadanya engkau akan datang, kepadanya engkau akan menjadi. Petiklah pelajaran seperti zikir orang yang bernalar. Ambillah sikap kehati-hatiannya, lalu celalah dirimu. Berlindunglah kepada Allah dari kematian hati yang tidak serius memperhatikan bimbingan dan petunjuk serta persiapan yang baik untuk hari yang dijanjikan. Seandainya manusia berpikir dan mengetahui bahwa mereka tak akan mampu membalas Allah kecuali dengan sesuatu yang mengandung ridha, entah mereka tahu ataupun tidak, dan bahwa Allah menembus hati kecil mereka sehingga Dia mampu melihat sesuatu yang tidak Dia sukai di dalamnya dan menyesali apa yang berasal dari mereka, selama tak ada ridha di dalamnya, baik mereka tahu maupun tidak. Jadi, barang siapa takut kepada Allah dengan kegaiban pasti akan berusaha sehingga apa yang tidak mereka ketahui menjadi mereka ketahui dan yang sudah mereka ketahui menjadi mereka amalkan, serta menyesali apa yang telah terjadi pada diri mereka. Ketahuilah saudaraku, Allah telah menjadikan keselamatan manusia dengan rahmat-Nya dalam pengetahuan makrifat, dalam keinginan iradat, dalam meninggalkan apa yang terlarang, dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, kemudian dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan, pada masa lalu maupun pada masa sekarang, yang lahiriah maupun yang batiniah.
Mengenal Allah. Hal pertama yang diinginkan Allah dari manusia adalah mengenalnya dari berbagai aspek yang dengannya Allah mengenalkan diri kepada mereka. Sesungguhnya Allah telah mengenalkan diri kepada mereka melalui proses penciptaan makhluk, pengaturannya terhadap makhluk, kemampuannya untuk mencipta, jaminannya untuk memberi rezeki kepada makhluk, kekuasaannya mematikan makhluk, dan kekuasaannya menghidupkan makhluk. Ingatlah bahwa Allah memiliki kekuatan mencipta dan kekuatan memerintah. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Mendamba Allah dengan amal. Setelah mengenal, Allah ingin mereka agar mendambakannya dengan setiap amal baik mereka agar mereka tidak melihat yang lain dan tidak meminta balasan kecuali darinya. Seandainya ada sesuatu yang bisa terjadi sebelum makrifat, mengenal Allah pastilah jeradat ada sebelum makrifat. Seandainya ada sesuatu yang tidak membutuhkan makrifat, pastilah pula keinginan tidak membutuhkan makrifat. Makrifat itu ada sebelum segala sesuatu ada karena ia pangkal segala sesuatu. Barulah kemudian ada iradat karena ia menjadi bagian dari makrifat, yaitu manifestasi penjauhan, manifestasi pelaksanaan, pengambilan dan penerimaan, serta cinta dan benci dalam seluruh perbuatan. Makrifatlah yang menjamin manfaat bagi orang-orang yang beramal. Mensyukuri nikmat. Rasa syukur itu sebanding dengan kadar makrifat sebab ia merupakan kunci nikmat sekaligus nikmat paling utama dan pertama, yaitu nikmat makrifat. Tak ada nikmat paling bernilai yang aku ketahui melebihi nikmat akal. Nikmat iradat adalah nikmat yang derajat syukurnya sangat tinggi. Puncak segala nikmat adalah nikmat hikmah kebijaksanaan. Kita memohon penutup kebajikan kepada Allah. Kita memohon kepadanya agar mengenalkan seluruh nikmatnya dan membagi rasa syukur kepada kita. Seringkali manusia memperoleh kebajikan dan kedekatan dari Allah melalui makrifat dan iradat, sesuatu yang tak pernah didapatkan oleh orang yang banyak beramal. Mengetahui apa yang dicintai dan dibenci Allah. Tidak ada yang lebih utama bagi manusia setelah mengenal Allah dibanding mengetahui apa yang dia benci, yaitu sesuatu yang dilarangnya dan didahului dengan ancaman, celaan, dan peringatan, kemudian mengetahui apa yang dia cintai, yaitu sesuatu yang diperintahkan dan disukainya. Amal utama untuk meraih ridha Allah adalah meninggalkan apa yang Allah benci dan melakukan apa yang Allah sukai. Renungkanlah saudaraku, jika engkau berada di pagi hari, hendaknya jangan ada sesuatu yang lebih engkau pentingkan dibanding mematikan sesuatu yang diinginkan dirimu berupa hal-hal yang dibenci Allah. Sesungguhnya ia akan menghidupkan di tempatnya suatu perkara berupa hal-hal yang dicintai Allah. Setelah itu, cahaya di kalbumu melemah dan begitu pula pemahamanmu. Ketahuilah saudaraku, dunia itu ada yang halal mubah, ada yang syubhat, dan ada pula yang haram. Jika hati manusia didominasi ikatan cinta kepada yang halal mubah, tidak berarti kecenderungan terhadap yang syubhat dan makruh terputus dari dirinya. Jika hati didominasi kecintaan kepada yang syubhat dan makruh, tidak berarti kecenderungan terhadap yang haram terputus dari dirinya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa terjerumus dalam yang syubhat, hampir-hampir ia akan terjerumus dalam yang haram, ibarat penggembala yang menggembala piaraannya di sekitar tempat berbahaya yang hampir terjebak di dalamnya. Setiap orang yang hatinya dikuasai syubhat dan merasa tenang untuk mengambilnya, berarti ia telah terjebak kepada yang haram, karena syubhat lebih dekat kepada yang haram dibanding kepada yang halal. Bagaimana manusia bertindak terhadap kebutuhan dan keinginannya? Sesungguhnya aku tidak pernah melarangmu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhanmu. Akan tetapi, aku mengingatkanmu untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak engkau butuhkan. Aku melarangmu untuk cinta terhadap apa yang engkau butuhkan sehingga engkau mengambilnya dari yang mubah. Itu dibolehkan dan engkau sangat mengetahuinya, hanya, nilainya kecil di hadapan Sang Pencipta yang berfirman kepada nabinya, katakanlah, kenikmatan dunia itu sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Nisa, 76. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, jikalau engkau padankan dunia di sisi Allah adalah laksana sayap nyamuk yang sanggup mengairi ladang petani. Ketahuilah, bila orang menaati cinta dunia sedangkan ia mengetahuinya, maka tak ada jaminan bahwa dunia tidak akan menguasai hatinya dan memilikinya sehingga ia mengambil yang syubhat setelah yang halal dan mengambil yang haram setelah yang syubhat. Ketahuilah, orang yang tertaut dengan cinta dunia dan orang yang tidak tertaut dengannya sama-sama terpenuhi kebutuhannya.
Keterikatan terhadap cinta dunia, meski berupa yang halal, adalah suatu kelemahan bagi hati kaum arif. Hal itu tidak menambah rezeki orang yang tertaut hatinya dan tidak pula mengurangi rezeki orang yang tidak tertaut dengan cinta dunia. Ketahuilah, manusia hanya diperintahkan untuk sibuk berbuat menjauhi kebodohan dan bekerja secara ikhlas. Derajat ini tidak akan engkau peroleh sehingga engkau berada dalam suatu keadaan yang seandainya engkau mampu meninggalkan kebutuhanmu darinya niscaya engkau meninggalkannya. Tidak gila kehormatan. Syubhat lain yang dibenci Allah adalah ketamakanmu terhadap kedudukan, kehormatan, dan pujian dari makhluk, serta ketakutanmu terhadap kejatuhan kedudukanmu di mata makhluk. Itulah di antara hal-hal yang dapat menjatuhkan kedudukanmu di sisi Allah. Ahli makrifat dan ahli iradat tidak senang dilihat Allah dalam keadaan tertaut dengan hal seperti itu. Makrifat telah mendorong mereka untuk mengagungkan Allah dan mengedepankan cintanya agar Tuhan mereka tidak melihat mereka sementara pada diri mereka terkandung sesuatu yang dibencinya. Mereka benci terhadap apa yang tidak disukai Allah pada orang lain, maka bagaimana mungkin mereka rela dengan hal yang sama pada diri mereka. Makrifat menolak jika ditempati sesuatu yang dibenci Allah. Iradat juga menolak disibukkan dengan sesuatu yang tidak disukai Allah. Mereka seringkali disibukkan oleh makrifat untuk memikirkan banyaknya nikmat Allah atas mereka, kelemahan mereka dalam bersyukur, ketidakmampuan mereka menghitung jumlah nikmat Allah, semakin banyaknya dosa mereka, dan banyaknya mereka mengingat rasa malu kepada Allah jika mereka meminta surga. Tak pernah terbetik kata surga untuk mereka dalam hati sementara antara mereka dan Allah terbentang rasa malu dan ketakutan kepadanya. Musibah yang terjadi pada diri mereka yang karenanya mereka takut kehilangan ridha Allah sedangkan murkanya atas mereka lebih besar bagi diri mereka dan lebih menyakitkan bagi hati mereka dibanding dengan kehilangan surga dan ketakutan kepada neraka, serta dibanding dengan orang-orang yang mendapatkan bahaya dari para setan, godaan dunia, kesukaan terhadap perhiasan bagi pecinta dunia ketika melakukan ibadah dan ketaatan, banyaknya niat yang rusak, dan penyakit-penyakit yang menimpa niat. Dengan demikian, mereka adalah orang-orang yang berduka cita dan berlinangan air mata karena takut dilihat Allah. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah ada hal lain yang lebih engkau perhatikan dibanding dengan makrifat dan iradat. Sesungguhnya kebaikan selalu mengikuti keduanya, sedangkan keduanya adalah tanda penglihatan Allah terhadap hamba-hambanya. Mendengar dan berpikir karena Allah. Wahai saudaraku, setelah menyadari adanya pengamatan Allah ketika engkau bertekad dan ketika engkau bergerak atau diam, agar engkau senantiasa mendengar demi Allah dan berpikir karenanya. Sesungguhnya dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kita terdapat penjelasan mengenai segala sesuatu dan ilmu tentang segala sesuatu. Hendaklah engkau mengatur dan merenungkan Al-Quran pada siang maupun malam hari. Usahakanlah dirimu memahami dan melaksanakannya. Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata Qaul Mahfaz Qs. Yunus 61. Jangan melupakan pengawasan zat yang segala sesuatu, sampai yang paling kecil semisal zarah sekalipun, tidak pernah menjadi asing baginya, yang tidak pernah kenyang dan tidak pernah jenuh karenanya. Sesungguhnya Allah tidak pernah melalaikannya. Dia selalu melihatmu, menyoroti sesuatu di hati kecilmu, dan menghitung dosa-dosa seberat biji Shallallahu Alaihi Wasallam dan zarah sehingga engkau akan mendapatkan balasan karenanya. Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Quran Surat Al-Nisa 39. Kesempurnaan Muraqabah. Ketahuilah saudaraku, hampir tak ada sesuatu yang baik kecuali karena sesuatu sebelumnya atau sesuatu sesudahnya. Sesuatu yang membuat baik sikap mawas muraqabah sebelumnya adalah mendedikasikan diri kepada Allah dan konsisten menaatinya dengan senantiasa merasa diawasi, baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Sedangkan sesuatu yang membuat baik dedikasi kepada Allah sebelumnya ada 4, yaitu tobat, lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dibencinya,
ramah terhadap ciptaannya, tidak terlalu berbahagia dengan beban dunia, dan tidak bersedih atas segala kekurangan. Itulah derajat kaum yang warak dan qanaah. Yang membuatmu kuat atas hal itu ialah membenarkan janji Allah, mempercayai segala jaminannya, mengharapkan sesuatu yang membuatmu berkecukupan, dan konsisten untuk cepat beralih dari dunia. Maksud dari lebih mengedepankan apa yang Allah cintai ketimbang apa yang Allah benci adalah bahwa tak ada yang lebih layak dengan hal seperti itu selain Allah. Itu berarti engkau perlu mengedepankan cinta kepadanya daripada hawa nafsumu. Ini sekaligus merupakan suatu kewajiban atas kaum yang menjauhi dan melarikan diri darinya agar mereka kembali kepadanya dan berhubungan dengannya. Bagaimana dia tidak akan dikedepankan orang yang terbiasa berdekatan dan berdedikasi kepadanya? Sedangkan maksud kelemah lembutan, uns, adalah bahwa engkau menjadi orang yang paling lemah lembut kepada makhluknya. Siapa mengenalnya, mengenal kelembutannya, mengetahui pemberiannya yang banyak, kebijakannya, kebajikannya, kasihnya, dan keutamaannya, maka ia akan bersikap intim kepada makhluknya. Bagaimana manusia akan merasa diawasi oleh zat yang tidak mengenalnya? Bagaimana manusia akan berdedikasi kepada zat yang tidak dipercayai dan tidak disikapi dengan lembut? Sedangkan yang membuat baik muraqabah setelahnya adalah syukur. Aku bersaksi bahwa jika engkau memikirkan apa yang engkau baca dan engkau menginginkan kedudukan ini, niscaya engkau akan melihatnya dengan pandangan sedih dan takut kalau-kalau dia tidak menerimamu, menganggap kotor keinginan dan langkahmu, menolakmu dari pintunya, sementara engkau maju kepadanya seperti itu. Iktibar. Gunakanlah kekuatan iktibar kontemplasi untuk seluruh persoalanmu. Suatu persoalan itu sesungguhnya masih tertutup bagimu atau hilang dari dirimu. Jika engkau melihat urusanmu sebagaimana orang-orang yang beriktibar, maka hampir-hampir engkau mencapai makamnya orang-orang yang mendeteksi dan menyelidiki hal-hal yang tak ada pada dirimu, juga makamnya orang-orang yang menyingkap hal-hal yang tertutupi, sehingga engkau dapat melihat keindahan dan kesuraman perkara-perkaramu itu, serta kebagusannya dan kejelekannya. Engkau juga akan mengetahui dari mana yang baik itu menjadi baik dan dari mana yang buruk itu menjadi buruk. Dari situ, engkau akan dapat mengikuti sesuatu yang membawa keselamatanmu dan menjauhi sesuatu yang menyimpan kehancuranmu. Dengan iktibar engkau akan mengetahui manusia berdasarkan kedudukan mereka dalam berkata dan bertindak. Engkau akan dapat mengetahui mereka sekaligus posisi dan mazhab mereka dengan nur al-itibar, cahaya iktibar, dan potensi ilham, insight Allah. Sikap hemat. Saudaraku, engkau harus bersikap hemat dan ketat di seluruh persoalanmu. Sesungguhnya sikap hemat lebih potensial untuk kemapanan dan lebih selamat dari bencana-bencana. Sikap ketat akan memberi manfaat kepada pelakunya di saat sulit dan tidak membahayakan mereka di saat luang. Perluaslah makrifat semampumu. Makrifat itu tidak sama dengan amal. Amal memiliki batas akhir sedangkan makrifat tidak terhingga. Sebab, dengan makrifat engkau bisa menyempurnakan titah Allah dan menegakkan haknya. Tak ada seorang pun yang dapat mencapai itu karena Allah lebih agung dan mulia dibanding jika manusia mencapai hakikat haknya. Pada sisi lain, mereka berbeda-beda dalam tingkat lebih atau kurangnya pengetahuan, makrifat, meskipun penambahan pengetahuan, kenyamanan, semangat, kegembiraan, dan ketenangan merupakan nikmat dari Allah, sedangkan pengurangannya adalah siksaannya akibat dosa atau tiadanya syukur manusia. Hati-hati terhadap dosa kecil. Waspadailah dosa kecil, yang tidak Allah sukai, pada amal dan niatmu, pada keadaan tersembunyi maupun terang-terangan, sebagaimana engkau bersikap garis bawah hati-hati terhadap dosa besar. Sesungguhnya setiap sesuatu yang merusakmu sekecil apapun di mata Allah sama dengan sesuatu seharga 100.000 dinar yang merusakmu. Sedangkan dunia seluruhnya yang merusakmu, tak ada bedanya dengan sesuatu sekecil apapun yang merusakmu. Daya rusak keduanya sama saja, tak ada bedanya. Demikianlah halnya seluruh amal. Kerusakan yang ditimbulkan oleh sesuatu yang banyak sama dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh sesuatu yang sedikit. Cintailah kebaikan yang kecil sama sebagaimana engkau mencintai kebaikan yang besar. Sesungguhnya Allah menerima kebaikan yang sedikit dari manusia sebagaimana Dia juga menerima yang banyak. Demikianlah halnya seluruh amal. Cukuplah dengan penerimaan Allah terhadap kebaikan kecil dari hambanya, maka si hamba akan merasa memperoleh suatu kemenangan. Amal-amal manusia secara keseluruhan adalah kecil kecuali yang diterima oleh Allah.
Jika Allah menerima satu di antara amal-amal itu, ia akan menjadi besar meskipun sebelumnya ia kecil. Ketahuilah bahwa kebaikan yang kecil lebih selamat dibanding amal besar tapi disertai ria, kekaguman pada diri, dan rasa berjasa. Karena itu, hati-hatilah dan jangan lengah kepada hal itu. Ketahuilah, di dalam amalmu terkandung keinginan, iradat, dan angan-angan. Lihatlah keinginanmu pada seluruh amalmu seperti keinginan kaum yang selalu bersyukur dan rida, serta angan-anganmu di dalamnya seperti angan-angan kaum yang berlebihan terhadap dirinya. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai kaum yang selalu rida dibanding sesuatu yang diridai Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai kaum yang senantiasa bersyukur dibanding sesuatu yang menyebabkan mereka bersyukur kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih utama bagi kaum yang berlebihan atas diri mereka dibanding sesuatu yang dengannya mereka harapkan ampunan Allah. Ketahuilah bahwa aku tidak khawatir atasmu dan orang sepertimu karena amal yang sedikit, tetapi aku khawatir akan makrifatmu yang sedikit dan iradatmu yang lemah. Aku tidak khawatir atasmu dan orang sepertimu karena amal tatau yang sedikit. Aku tidak pula khawatir karena sikap warak untuk tidak melihat kepadanya sebagaimana orang lain melihat, atau karena engkau tidak meninggalkan berbagai kesenangan yang dihalalkan Allah atas dirimu. Aku hanya khawatir jika engkau menentang suatu perkara yang dibenci Allah dan tidak memberimu manfaat, yang tersembunyi dari manusia tapi nyata di sisi Allah sehingga merusak seluruh apa yang kau inginkan atas dirimu. Atau, engkau melihat dirimu lebih utama daripada orang lain sehingga menghancurkan segala hal yang engkau berada di dalamnya. Aku mengkhawatirkan dirimu jika engkau tidak memeliharanya sebagaimana engkau mengamalkannya sehingga hal itu akan menghancurkan segala hal yang telah engkau bangun dan di dalamnya engkau berada. Atau, engkau tidak melaksanakan kewajiban bersyukur terhadapnya sehingga engkau pantas banyak dicela karena mengkufuri nikmat melebihi pujian yang engkau harapkan. Atau, engkau menganggap banyak dan baik amalmu, itlal asteris, di hadapan Allah sehingga itu menjatuhkan dirimu di sisinya. Atau, engkau memberi sesuatu kepada seseorang atau engkau menyiksa seseorang karena hal itu. Padahal engkau telah mengetahui firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah." Quran Surat Al-Baqarah 264. Mungkin ia bertekad untuk melaksanakan amal yang diinginkannya, tetapi ia tidak mendapatkannya sebagaimana ia mendapatkannya tanpa tekad. Menyempurnakan tekad. Bagaimana dengan seseorang yang mengerjakan sesuatu yang wajib tanpa permintaan dan tekad atasnya, sehingga mungkin aku khawatir tekadnya menjadi lebih banyak dibanding apa yang dimilikinya. Inilah di antara hal telah kami katakan, bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali ada sesuatu sebelumnya dan sesuatu sesudahnya. Jika tidak ada tekad terhadap suatu makrifat, maka akibatnya seperti yang engkau sebutkan. Makrifatnya ialah jika permulaan dirinya berupa kebutuhan iftikar kepada Allah dan tidak seperti orang yang sombong ta'oli kepada Allah. Tawakal dicapai seseorang jika ia bersendiri dengan catatan hatinya dalam menyerahkan apa yang ditakdirkan kepada Tuhan, serta lepas dari daya dan upaya. Tidakkah engkau mendengar firman Allah? Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi. Quran Surat Al-Kahf 23. Perintah Allah ini merupakan tambahan atas sikap tawakal. Allah juga berfirman, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Quran Surat Ali Imran 159. Musyawarah adalah kebutuhan, bukan kekayaan. Allah memerintahkan nabinya untuk meminta pertolongan kepada orang yang tidak seperti dirinya sekaligus agar mempertahankan sunnahnya sebagai sunnah bagi orang-orang sesudahnya. Bagaimana dengan orang yang seperti diriku dan seperti dirimu jika melalaikan Allah pada hal-hal yang meniscayakan ketundukan kepadanya? Tidakkah engkau mendengar firman Allah, hukum itu hanya milik Allah, kepadanya aku bertawakal, Quran Surat Yusuf 67. Maka, akibat yang dialami Yakub persis seperti apa yang ia inginkan. Juga ucapan Nabi Yusuf dalam Al-Quran, Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku,
penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka, Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Yusuf 3335. Allah menyempurnakan urusan Nabi Yusuf ketika menganggap dirinya tidak mampu serta mengaku membutuhkan Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Ada juga firman Allah, seandainya engkau menyelamatkan diri kami dari musibah ini niscaya kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Yunus 22. Mereka memohon kepadanya, tetapi mereka tidak pernah menyerahkan segala urusan kepadanya. Tidak sebelum masalahnya ada maupun setelahnya. Allah berfirman, maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Quran Surat Yunus 23. Allah tidak pernah menuntaskan urusan mereka. Ada juga firman Allah, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya. Quran Surat Al-A'raf 189-190. Kemudian perhatikanlah ucapan Adam ketika maju untuk menerima amanat tanpa merasa butuh. Ia tidak dapat menyempurnakan tugasnya sehingga ia dianggap bodoh dan zalim. Tekad apa yang diperlukan seorang yang di tangannya tidak ada urusan. 26 Mata pengetahuan. Pengalaman jiwa.